11 IPK 2. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kisah Muhammad Al-Fatih dan ibrah yang dapat kita ambil dalam perjuangannya, dalam kepemimpinannya untuk para pemimpin Islam di masa depan dan di masa yang akan datang. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke videonya. Let's get started. Nah, jadi guys, kalian tahu nggak sih siapa itu Muhammad Al-Fatih, atau pernah dengar nggak sih perjuangannya? Nah, di sini gue bakalan kasih tahu siapa sih itu Muhammad Al-Fatih dan gimana sih perjuangannya. Nah, Muhammad Al-Fatih ini terkenal dengan julukannya Sang Penakluk Konstantinopel. Konstantinopel itu di mana ya, atau letaknya sekarang di mana? Nah, Konstantinopel ini tuh sekarang diberi nama Turki. Nah, Turki ini tuh adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai atau terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Eropa, guys. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini tuh adalah pemimpin yang memimpin pasukan Yeniseri untuk melawan atau menaklukkan Konstantinopel kala itu, guys. Gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke kisah Muhammad Al-Fatih dan biodata lengkapnya ya. So, let's get started. Nah guys, Muhammad Al-Fatih ini atau Mehmed II lahir pada tanggal 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah kala itu. Nah, dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Humah Hatun, guys. Nah, ada cerita menarik nih guys. Pada saat Muhammad Al-Fatih ini berusia 11 tahun, dia dikirim ke suatu wilayah yang bernama Amasya untuk bekalnya kelak kalau naik tahta. Jadi kalau dia naik tahta, dia udah punya bakat untuk, atau udah punya bekal untuk dia naik tahta. Enggak lupa pula nih guys, Sultan Murad II selaku ayahnya Muhammad Al-Fatih juga mengirimkan guru-guru atau ulama kepada Muhammad Al-Fatih untuk menjadi penasehatnya, sebagai pembimbingnya Muhammad Al-Fatih di sana. Nah, di antara ulama-ulama yang terkenal itu adalah Ahmad Al-Quryani dan juga Muhammad Syamsuddin. Ini tuh ulama yang berpengaruh kala itu dan ulama terdekatnya Sultan Muhammad Al-Fatih, guys. Nah, kita lanjut lagi. Setelah mengadakan perjanjian damai dengan Karaman di Anatolia pada tahun 1444, Sultan Murad II yang sebenarnya lebih tertarik pada agama dan seni daripada politik turun tahta dan menyerahkan kepemimpinannya kepada Muhammad Al-Fatih yang berusia 12 tahun kala itu, guys. Jadi menarik banget gak sih, dia udah jadi sultan pada usia 12 tahun. Nah, pada periode pertama kekuasaan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II ini, pihak Utsmani diserang kerajaan Hongaria yang dipimpin oleh Janus Sunyadi yang melanggar gencatan senjata nih, guys. Dalam keadaan seperti ini, Muhammad Al-Fatih ini terdesak dan meminta ayahnya untuk memimpin pertempuran, dan pada saat itu Sultan Murad II menolak, dan sehingga Muhammad Al-Fatih ini tuh memutuskan untuk membuat surat untuk ayahnya yang berbunyi, ini tuh bunyi surat yang legendaris banget. Aziz bakal bacain, dan bunyi suratnya adalah: bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku. Jadi ini tuh adalah sepenggal kalimat yang legendaris banget dari Sultan Muhammad Al-Fatih kepada ayahnya. Dan pada saat itu Sultan Murad II atau ayahnya Muhammad Al-Fatih ini datang dan memimpin pasukan Muhammad Al-Fatih, guys. Jadi setelah pertempuran hebat tersebut, Sultan Murad II kemudian didesak untuk kembali naik tahta dan berakhir hingga akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1451. Sepeninggalan Murad II atau ayahnya Muhammad Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih ini kembali naik tahta dan dinobatkan di Edirne pada usia 19 tahun, guys. Oke, kita akan bahas sebelum penaklukan Konstantinopel. Jadi guys, Konstantinopel ini adalah kota yang sangat termasyhur di dunia, dan salah satu kota yang siapa sih yang gak tahu kota ini dari dulunya. Nah, kota ini tuh adalah kota yang dibangun pada tanggal 330 Masehi oleh Konstantinus Agung dan merupakan salah satu kota termasyhur di dunia kala itu, guys. 11 abad berikutnya, berbagai upaya penaklukan kota ini dilakukan oleh banyak pihak, guys. Termasuk dulunya kota ini diawali oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, juga termasuk mereka yang menaklukkan Konstantinopel walaupun semuanya gagal, guys. Jadi umat muslim kala itu juga sempat menaklukkan Konstantinopel. Nah, meskipun begitu, sebelum tahun 1453 hanya satu kali kota ini berhasil diduduki, yakni pada masa Perang Salib keempat. Pasukan salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin Romawi Timur atau Katolik Roma
pada tahun 1204 guys. Pasukan salib menghancurkan berbagai hal di kota yang sebelumnya menjadi pusat agama ortodoks ini. Nah guys, Hagia Sophia atau gereja yang dulunya itu adalah Basilika Kristen Ortodoks diubah menjadi Basilika Kristen Katolik sampai akhir masa kekuasaan pihak Katolik di Konstantinopel. Nah, para bangsawan Romawi Timur ini kemudian mendirikan pemerintahan darurat di 3 tempat, yaitu Nisea, Trebizond, dan Epirus. Pada masa kekaisaran Latin, Konstantinopel mengalami kemunduran yang amat besar dan dalam berbagai bidang guys. 1261 pihak Nisea mengakhiri kekuasaan kekaisaran Latin Katolik dengan merebut kembali Konstantinopel dan memulihkan kekuasaan kekaisaran Romawi Timur Ortodoks. Nah, kita masuk nih guys pada saat Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Nah, pada saat Muhammad Al-Fatih naik tahta pada tahun 1451, dia memusatkan perhatiannya untuk memperkuat angkatan laut Utsmani untuk persiapan penaklukan Konstantinopel dan membentuk benteng-benteng di sekitar Selat Bosporus guys. Nah, siapa sih, kalian tahu nggak sih siapa atau apa sih nama pasukan yang terpilih untuk menaklukkan Konstantinopel? Nah, nama pasukannya itu Yenisari guys. Pasukan ini tuh terkenal banget dan kuat banget. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa umat muslim itu banyak sekali atau mencoba menaklukkan benteng Konstantinopel? Nah, karena ada satu riwayat Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang atau yang menyebutkan tentang, nah gini nih bunyinya, kalian pasti akan menaklukkan kota Konstantinopel, maka sebaik-baiknya panglima adalah yang menaklukkan benteng Konstantin, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang terlibat menaklukkan Konstantin. Nah, ada satu cerita menarik nih dari Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, kala itu Abu Ayyub Al-Ansori ini tuh berusia 80 tahun. Nah, pada saat itu dia ikut berperang bersama kaum muslim. Bahkan pada saat itu dia berusia 80 tahun dan semangat juangnya masih ada, semangat berjihadnya di jalan Allah masih kuat, dan saat itu dia ikut berperang dan waktu ikut berperang itu pada saat di lautan dia berpesan kepada kerabat-kerabatnya atau saudara-saudaranya yang ikut berperang itu bahwasanya kalau dia meninggal di tengah laut ini maka kuburkanlah jasadnya di bawah benteng Konstantinopel. Nah, ternyata benar nih guys, dia meninggal saat dia di lautan, dan akhirnya pasukan saat itu tuh menghargai pesan si Abu Ayyub ini dan akhirnya menguburkan jasad beliau di dekat benteng Konstantinopel. Nah, pada saat itu umat Kristen ini kaget banget nih guys. Jangankan yang hidup, yang mati saja ikut perang. Nah, pada saat itu kayak umat Kristen ini terkejut melihat adanya jasad yang ikut berperang, jasad jasad si Abu Ayyub Al-Ansori ini guys. Jadi itu sepenggal cerita menarik tentang banyaknya umat muslim yang ikut menaklukkan Konstantinopel. Nah, singkat cerita nih guys, pada tahun 1453 akhirnya Muhammad Al-Fatih ini berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel. Dan kalian tahu gak sih, ada juga cerita menarik di antara belasan atau banyak ribuan cerita menarik dalam menaklukkan Konstantinopel ini. Nah, pada saat sebelum penaklukan Konstantinopel ini, Muhammad Al-Fatih memimpin sholat berjamaah, dan katanya nih guys, sholat berjamaah ini tuh adalah sholat rakaat sholat yang terbanyak di dunia. Dan kita dapat lihat di sini ibrahnya perjalanannya tuh masya Allah banget dan patut kita tiru, karena di setiap perjuangan jangan lupa kita berdoa pada Allah, minta petunjuk, minta diberhasilkan, minta diberi kekuatan dan tenaga untuk berjihad melawan kaum kafir dan juga berjihad untuk agama Allah ya guys. Sekarang kita masuk nih pada ibrah yang dapat kita ambil tentang cerita Muhammad Al-Fatih ini guys. Yuk, gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ibrah yang pertama. Pertama itu jangan menjauhi para ulama. Ingat gak sih di kisah tadi bahwa Sultan Murad II itu mengirimkan para guru atau ulama untuk mendidik putranya Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu Muhammad Syamsuddin, yang mendidik putranya dari kecil, serta memberikan wejangan, memberikan masukan agama kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih ini dari kecil itu dekat sekali dengan ulama, banyak
sekali ilmu atau pelajaran yang dapat dia ambil dari para ulama. Dan yang kedua, mendirikan madrasah guys. Nah jadi Muhammad Al-Fatih ini tuh nggak hanya akan semangat perangnya aja, juga semangat untuk melahirkan generasi muda yang berakhlakul karimah, yang berilmu pengetahuan, sehingga umat Islam itu kaya dengan pengetahuan dan bisa berjihad nantinya di jalan Allah dengan berilmu. Nah, yang ketiga itu melanjutkan pembentukan pasukan yang bernama Yeniseri yang dibentuk oleh Sultan Orhan dahulunya. Nah, pasukan ini tuh adalah pasukan yang dipakai untuk atau yang membantu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, guys. Jadi seperti kita lihat, Muhammad Al-Fatih nggak meninggalkan pasukan ini setelah penaklukan Konstantinopel. Bahkan dia menggaji para tentaranya ini setelah penaklukan Konstantinopel, guys. Nah, yang keempat, memerhatikan pasukan Yeniseri. Seperti yang dikatakan tadi, dia digaji, pasukan Yeniseri digaji, dan gak lupa pada pasukan Yeniseri ini, dan terus mengingat pasukan ini karena pasukan ini adalah pasukan yang paling ditakuti kala itu, dan menjadi kota Istanbul kala itu atau Konstantinopel menjadi kota termasyhur di dunia kala itu. Nah, yang kelima, menjaga persatuan. Nah, kala itu setelah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih, orang-orang Kristen kan masih banyak di situ, guys. Nah, Muhammad Al-Fatih itu adil kepada orang Kristen dan orang Islam di sana. Dia memberikan kebebasan hidup untuk orang Kristen dan melakukan umat Kristen dan umat Islam itu secara sama, guys. Dan yang keenam itu mementingkan kepentingan bersama. Gak hanya kepentingan umat Islam aja ataupun kepentingan umat Kristen aja yang dipentingkan di sana, tapi Sultan Muhammad Al-Fatih mementingkan kepentingan dua belah pihak dan mencari jalan tengah, serta meminta pendapat para ulama. Nah, ini guys, yang paling penting itu adalah meminta para ulama untuk memberikan wejangan, nasihat, karena mereka itu adalah guru-guru kita, dan ulama itu adalah setidaknya kita dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dari mereka semua, dari beliau-beliau semua, sehingga kita dapat mendekatkan diri pada ulama, guru-guru kita, dan memperdalam ilmu agama kita, guys. So, itu yang dapat Aziz sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga nambah ilmu juga. Mungkin di video-video berikutnya Aziz akan membahas seputar ini lagi. So, see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.